Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada banyak banget. Bangetnya banyak. Apa itu yang banyak banget? Orang mau WA ke saya. Mungkin orang yang udah nonton channel Si Bujang Jauh, entah bagian film yang mana yang ditonton, lalu mau WA kepada saya. Bang, dia bilang, Ustadz, terutama kalimatnya, saya ganti aja jadi Bang. Katanya apa? Susah banget hidup saya. Ada yang rezekinya susah banget. Amalan apa sih yang bisa kita jadi, rezeki kita jadi gampang, malah tulis cepet kaya, bagaimana caranya Ustadz? Udah. Lalu ada lagi yang bilang, Ustadz, suami saya selingkuh, bagaimana ini jalan keluarnya? Ada yang bilang, Ustadz, segala macam pertanyaan ada. Saya teringat dulu itu dipesan sama guru saya ketika lagi kuliah, nanti kalau kamu udah jadi dokter, kamu tugas di daerah, di desa-desa, itu bukan hanya masalah kesehatan, bukan hanya masalah KB. Kalau ada orang meninggal, dokter dipanggil. Kalau ada orang berantem, dokter dipanggil. Orang kawin, dokter dipanggil. Orang berebut warisan, dokter juga dipanggil. Itu harus siap seperti itu. Saya ngerasain juga. Masya Allah semua pertanyaan. Cuma, apa sih kesulitan kita yang kita hadapin? Ada nggak kalau di sini istilahnya, mana hujan yang tidak reda, mana sirih yang tidak merah, mana masalah yang tidak selesai buat kaum muslimin, semua selesai. Masalah saya nggak selesai Bang, masalahnya ini. Begini, coba kalau kita membaca ayat Quran, disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala masalahnya dan memberikan rezeki dari arah yang nggak pernah disangka-sangka. Bisa dikasih jalan keluar, Allah kasih jalan keluar dari segala masalahnya. Tapi kudu ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Wa may yattaqillaha, hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kagak bertakwa ya kagak dikasih jalan keluarnya. Makanya orang tuh ada, saya lihat dulu berita kan, orang dia bunuh mula-mula anaknya, lalu dia bunuh istrinya, lalu dia bunuh diri. Sebelum dia bunuh diri, dia tulis pakai darah di tembok itu apa? Kamu hanya mencoba, kamu hanya menipu saya. Nah itulah setelah apa? Setelah bangkrut. Ada beritanya udah lama, beberapa tahun lalu. Kemudian ada banyak sekali. Saya pernah dengar satu kenalan, dia baru pulang dari kerja. Dia bilang tadi kan, Anda lihat tadi ada orang terjun dari menara apa ya di Jakarta, saya lupa itu. Terjun dari atas tuh. Kenapa? Banyak masalahnya, kalah main saham, dia bilang, alah segala macam masalah orang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada juga kawan kita bilang, itu mah Bang urusan berat dah. Masalah di rumah ini kagak ada makanan. Masalahnya di rumah ini kagak ada makanan, penghasilan enggak ada. Wa may yattaqillaha, kita kudu yakin, kudu percaya dengan ayat ini. Tanda-tanda orang bertakwa itu apa? Kalau saya ditanya, jadi kita kudu bertakwa, betul. Jadi orang bertakwa itu apa? Kalau saya ditanya, apa itu orang bertakwa? Jawabnya susah. Tapi tanda-tanda orang bertakwa ada. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa itu muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama, orang yang percaya dengan barang gaib. Percaya termasuk kepada takdir dan qada dari Allah, kadar baik maupun kadar buruk. Termasuk juga Allah memberikan rezeki dari arah yang kita nggak sangka-sangka. Karena saya udah ngerasain berkali-kali. Kata saya, aduh ya Allah, kagak beres ini masalah. Tapi selesai juga masalah itu, malah lebih lagi. Udah pernah beberapa tahun lalu. Udah banyak banget yang kayak begitu. Tanda-tanda orang bertakwa salah satunya yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada barang gaib. Beriman kepada pertolongan Allah yang bisa datang kehendak Allah. Kun payakun, jadi maka jadilah. Yang penting syaratnya kita kudu takwa. Nah itu salah satu tanda takwanya, beriman kepada barang gaib. Wa yuqimuna sholata, dan mendirikan sholat. Kita sholat aja bukan mendirikan sholat, kita kerjain sholat. Ajan, ntar lagi lah, lagi tanggung. Bagaimana? Salah satunya kudu tepat waktu, sholat di awal waktu, as-sholatu ala waktiha.
Sholat itu di awal waktu. Sholat di awal waktu. Begitu udah azan langsung sholat. Ya kalau kita udah ngantuk banget ya terserah, sekali-sekali nggak apa-apa lah, kita mungkin ketiduran. Tapi kalau bisa tunggu lewat dulu aja. Saya dulu kan waktu pertama-tama kali saya idep, apa itu idep? Kenal apa? Kenal Piala Dunia sama kawan saya lupa itu semester berapa saya kuliah. Kalau nggak salah semester 3. Semester 1. Kuliah semester 1 kan semester ganjil, semester genap. Semester 1 saya kuliah, datang kawan, ayo kita nonton bola. Dia bilang ada TV di tempat saya, di kamar saya, kos saya tuh. Karena rumah saya sewa 1, jadi ada kamar 2, siapa aja boleh datang ke situ. Dan gak usah bayar, dari dulu emang selalu begitu. Jadi kawan ini ngajakin ayo kita nonton bola. Alah anak kagak suka bola. Akhirnya dia nonton bola, ada saya tidur. Nah ketika udah menjelang pagi, jam 3 saya bangun. Wah masih nonton bola aja. Ya baru aja tengah-tengah nih dia bilang. Saya ikut duduk di situ. Sambil saya komentar, apa ini bola? Saya kan udah capek-capek dikejar, dibuang lagi kata saya. Kawan ketawa, dia nonton, itu Piala Dunia. Nah ketika itu sampai datu waktu subuh, ketika menjelang subuh, kata kawan saya, semua jangan ada yang tidur. Sholat dulu, nanti kalau udah tidur kagak bakalan sholat subuh, dia bilang. Saya salut juga. Ayo sholat dulu ntar. Tuh jangan ada yang tidur, orang diganggu-gangguin sama dia, kagak boleh tidur. Ntar habis sholat subuh baru tidur kata dia. Padahal dia itu waktu kuliah biasa-biasa aja. Tetapi semester 3 ya, semester 2 lalu masuk semester 3. Semester 3 dia bilang sama saya, aku mau tanya sama kamu. Tanya apa kata saya, pikir saya pelajaran. Aku masuk kerja atau kuliah terus ya kata dia. Ya kuliah lah kata saya kan. Enggak, soalnya udah diterima jadi pegawai negeri, maksudnya PNS waktu itu namanya. Oh ya udahlah jadi PNS saja, nanti kuliah gampang, nanti cari yang ringan aja kata saya. UT juga boleh, waktu itu nggak idep-idep UT. Jadi nggak sangka itu kawan, akhirnya dia jadi pegawai juga, jadi pegawai negeri waktu itu. Nah, kemudian sampai sekarang mungkin karena saya udah lama nggak ketemu kawan saya. Nah, kemudian dia melarang itu, kawan saya melarang, kagak boleh ada yang tidur dulu, ayo digangguin sama dia, suruh melek, suruh tahan 10 menit lagi, orang udah pada ngantuk. Dilarang sama dia tidur, sholat subuh dulu, ntar kalau udah tidur kagak bangun, dia bilang. Bener, dia jaga sholatnya. Wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata, dan membayar zakat juga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, dan apa yang direzekikan kepada Allah disedekahin. Kita aja sedekah sama saudara males. Saudara-saudara kita nih, kerabat-kerabat kita udah pada susah banget, anaknya mau sekolah susah, seragam kagak ada, bapaknya udah puyeng mikirin. Bukan kagak mau usaha, emang kagak ada jalannya, belum ada jalannya. Akhirnya emang jalannya belum ada, sementara dia berlebihan. Bagaimana Allah menolong kita kalau kita aja malas? Innallaha fi auni abdihi madama abdu fi auni ahihi. Gitulah. Sungguhnya Allah akan tetap menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Kita menolong saudara aja malas, keenakan dia. Kalau kayak gitu mah kita juga bisa. Kalau Allah menolong dia, keenakan lu. Kalau gitu ditolong mulu. Nah itu yang jangan sampai kayak gitu. Kemudian wa yuqimuna sholata, dan mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan apa-apa yang direzekikan kepada kita beri sedekah. Ya berapa aja semampu kita. Kalau jadi dikit-dikit kan jadi banyak yang kebantu. Saudara 5, satu selesai semuanya. Ini jangankan sama saudara, sama orang tua aja. Pinjam ya, Pak. Kita nih orang tua disuruh pinjam ya, Pak. Ntar udah ganti tuh. Bagaimana kisahnya? Pergi jalan-jalan rame-rame, udah di atas mobil, Mbak, bilang, Mbak, bensin diisi. Itu aja kita perhitungan bagaimana Allah menolong kita. Nah, kemudian di dalam ayat lain yang terutama di bulan Ramadan yang sering kita dengar apa itu? Orang-orang yang bertakwa wal kaziminal ghaito. Ini yang berat banget. Kaziminal ghaito, mampu menahan marah. Susah banget itu. Kalau kita cukupi itu, ketika kita ada, alah lu dulu pada jahat-jahat sama gua. Sekarang gua udah dapat warisan dari bapak gua. Gua tempelengin lu satu-satu. Dia nggak bikin kayak begitu. Udahlah bantuin aja saudara kita. Dulu memang dia begitu. Begitu bapak udah ngasih, nih anak lu gua bagi. Yang dianu. Abang lu semua kumpulin, suruh datang kemari.
bagi-bagi. Bapak udah gue megang lagi. Gue bagi-bagiin. Masing-masing anak dapat sekian miliar. Lalu punyalah dia, sejak itu dia jadi punya. Tapi dia tetap jaga itu apa itu, karena dia ingat ntar kalau gua kagak menahan marah, gua nggak termasuk dong orang yang takwa. Biarin aja lah. Enak banget ya orang jahat banget sama kita. Pintu kita disiram. Bulan puasa enak banget. Tapi tetap ya tahan marah karena dia takut apa? Takut kagak termasuk orang bertakwa. Lah yang ketiga, wal afina anin nasi, dan mudah memaafkan manusia. Ya seperti tadi, ketika gua susah, lu pada jahat-jahat banget, begitu gua dapat warisan dari bapak gua, kata dia kan, gua balas lu sekarang. Tapi kagak dibales sama dia. Kenapa? Bang, kemarin katanya mau ngebales, kagak jadi dah. Kenapa? Gua takut kagak termasuk orang takwa. Nah itulah orang-orang yang seperti itu, insya Allah termasuk orang yang dalam termasuk orang yang di dalam golongan orang-orang yang dikasih mahroja, jalan keluar. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan nih, apa yang lagi kerepotan, lagi kesusahan, lagi banyak banget urusannya, masalahnya, ingat itu, selesai masalah dengan takwa. Orang ada yang bilang, saya diledekin bang, dia bilang orang Islam takwa, mana takwa? Lu mana ngerti takwa, bukan orang Islam. Kalau lu orang Islam ya lu ngerti takwa. Orang takwa itu berat loh. Makanya kita kan waktu kita bulan puasa kita sudah apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Nahan lapar, nahan marah, nahan semuanya. Yang halal juga dilarang untuk bulan puasa pagi siang. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Dikirain gampang kali jadi orang takwa. Makanya kita banyak yang kagak lulus. Itu sebabnya. Makanya pertolongan Allah susah datang. Karena kita tidak takwa. Kalau mau jadi pertolongan Allah datang, kita bacain apa kek, kita mau ngapain kek, kalau kita tidak bertakwa, sulit. Karena pertolongan Allah hanya diperoleh dengan alladzina, orang-orang yang bertakwa, sebagaimana ayat yang sudah kita bacakan di atas tadi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim al habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.